Persaingan lini belakang timnas Indonesia dipastikan makin ketat setelah kembalinya Elkan Bagot ke dalam skuad. Bek berusia 23 tahun itu kembali dipanggil setelah cukup lama tidak mengenakan jersey Garuda di dada. Terakhir kali pemain keturunan Inggris tersebut tampil bersama timnas Indonesia terjadi saat ajang Piala Asia 2023 yang dimainkan pada Januari 2024. Kehadiran Bagot otomatis membuat persaingan di sektor pertahanan makin sengit. Pasalnya, sejumlah nama yang selama ini menjadi andalan juga kembali masuk daftar pemain. Pada masa kepelatihan Shin Tae-yong, timnas Indonesia lebih sering mengandalkan formasi 3 bek. Dalam pola itu, trio Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner kerap menjadi pilihan utama. Situasi sedikit berubah ketika timnas Indonesia berada di bawah arahan Patrick Kluivert. Pendekatan taktik sempat bergeser dengan penggunaan 4 pemain bertahan sejajar. Kini, kembalinya Bagot makin memperketat kompetisi di sektor pertahanan. Bek yang saat ini bermain di klub Inggris Ipswich Town memiliki sejumlah kelebihan yang bisa menjadi nilai tambah bagi tim. Salah satu keunggulan paling menonjol dari Elkan Bagot adalah posturnya yang mencapai 196 cm. Tinggi badan itu membuatnya sangat dominan dalam duel udara, terutama saat menghadapi bola-bola atas. PSSI memberi sinyal mengenai kemungkinan hadirnya 2 pemain keturunan baru yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Kedua pemain tersebut disebut masuk dalam radar pelatih kepala skuad Garuda, John Hartman, setelah Hartman melakukan proses pemantauan di Eropa. Isu kedatangan 2 calon pemain naturalisasi ini mencuat setelah adanya pertemuan antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas beberapa waktu lalu. Sinyal mengenai 2 pemain keturunan itu kemudian diperkuat oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ia menyebut bahwa kedua pemain tersebut merupakan hasil pemantauan langsung dari John Hartman. Menurut Arya, Hartman memang tengah aktif melakukan pencarian talenta di Eropa untuk memperkuat skuad Garuda. Proses scouting tersebut dilakukan secara langsung oleh sang pelatih. Arya menyebut Hartman memiliki standar tinggi dalam menentukan pemain yang akan dipanggil ke timnas Indonesia. Pelatih berpengalaman itu disebut tidak sembarangan dalam merekrut pemain. Menurutnya, Hartman hanya akan memilih pemain yang benar-benar mampu meningkatkan kualitas tim dan memberi kontribusi nyata bagi skuad Garuda. Meski begitu, hingga saat ini PSSI belum mengungkap identitas maupun posisi kedua pemain keturunan tersebut. Timnas Indonesia masih memiliki target naturalisasi dari Eredivisie Belanda. Namanya bukan asing di telinga pecinta bola Indonesia. Namanya adalah Dean Zandbergen. Terkini, Dean Zandbergen benar-benar upgrade kemampuannya. Di luar dugaan, Dean Zandbergen tampil mengesankan bersama klub Liga 2 Belanda, VVV Venlo, di mana striker 24 tahun itu sukses catatkan 6 gol dan 3 assist dari 26 pertandingan. Performa apiknya di Eredivisie 2 Belanda kans membuat namanya dipertimbangkan John Hartman untuk dinaturalisasi. Terlebih, timnas Indonesia saat ini baru memiliki Ole Romeni sebagai target man gacor. Sebagai informasi, Dean Zandbergen pernah kirim kode A1 untuk timnas Indonesia. Dean Zandbergen kepergok menuliskan kode lambang negara burung Garuda yang tentu saja sebagai kode untuk timnas Indonesia. Kode untuk timnas Indonesia itu disematkan pada Instastory pribadi milik Dean Zandbergen. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menaruh perhatian besar pada sektor pertahanan saat menyusun skuad. Lini belakang timnas Indonesia menjadi salah satu bagian dengan jumlah pemain cukup banyak dalam daftar panggilan Senin dini hari WIB. Hartman memanggil 13 pemain untuk posisi bek. Komposisi tersebut membuat sektor pertahanan terlihat kuat dibanding lini lain. Berdasarkan catatan terkini, terdapat 7 pemain belakang timnas Indonesia yang membela klub di 5 liga besar Eropa. 7 pemain tersebut adalah Jay Itzes, Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, Justin Hubner, Nathan Chow Aon, dan Calvin Verdong. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa juga menjadi bagian penting dalam membangun kekuatan tim. Jumlah pemain dengan latar belakang liga luar negeri membuat sektor pertahanan memiliki banyak pilihan. John Hartman menilai sektor pertahanan memiliki peran penting bagi timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara resmi setelah diperkenalkan sebagai pelatih Garuda. Meski begitu, Hartman menyebut para pemain masih memerlukan waktu untuk membangun kekompakan di dalam tim. Nama pemain Persib Bandung, Tom Haye, tak ada di dalam daftar 41 nama skuad sementara timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026.
Alasan Haye tak masuk dalam skuad Garuda Calling pertama dari pelatih John Hartman bukan karena performanya yang menurun atau cedera, melainkan karena dia sedang mendapatkan sanksi larangan bermain dari FIFA. Sanksi ini didapatkan Haye pada pertandingan terakhir Indonesia di babak putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 saat melawan Irak di Arab Saudi pada Oktober tahun lalu. Haye disangsi karena berperilaku tidak sportif kepada ofisial pertandingan selama dan setelah pertandingan. Akibatnya, Haye dihukum larangan bermain 4 laga internasional yang masuk dalam kalender FIFA. Ia juga terkena denda sebesar 103 juta rupiah. Selain Haye, pemain yang mendapatkan sanksi yang sama adalah Shane Patinama, yang kini bermain untuk Persija Jakarta. Pada laga ini, keduanya mendapatkan kartu merah setelah laga karena melakukan protes keras kepada wasit. Absennya Haye merupakan kehilangan besar timnas Indonesia yang kini dilatih pelatih baru Hartman. Haye merupakan nyawa di lini tengah Garuda. Dengan dia sudah 17 kali tampil sejak debutnya pada Maret 2024 kontra Vietnam. Adapun dari 17 laga itu, pemain 31 tahun itu mengemas 2 gol dan 2 assist. Kabar terbaru datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia yang merumput di luar negeri, yakni Luke Vickery. Pemain keturunan Indonesia-Australia ini mengakui dalam sebuah wawancara bahwa dirinya sudah menjalin komunikasi dengan induk Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI perihal peluang dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia ke depannya. Kabar diminatinya pemain yang juga mantan punggawa timnas Australia U20 ini memang dalam sebulan terakhir menjadi pemberitaan hangat di media-media Indonesia. Pasalnya, pemain yang berposisi sebagai winger dan penyerang ini secara terbuka mengakui jika dirinya berkemungkinan membela timnas Indonesia di kemudian hari. Belum lagi dirinya yang berkarir bersama klub Liga Australia, yakni MacArthur FC, juga dianggap sebagai aset jangka panjang klub dan rutin bermain reguler di kasta tertinggi sepak bola Australia, yakni A-League. Di sisi lain, kehadirannya di timnas Indonesia tentunya diharapkan bisa menjadi tambahan amunisi di lini depan yang memang dalam beberapa laga terakhir masih menjadi kelemahan utama skuad Garuda. Jika nantinya Luke Vickery memang jadi dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia, tentunya hal ini merupakan sebuah keuntungan bagi skuad Garuda ke depannya. Selain masih berusia cukup muda, yakni 20 tahun, dan bisa menjadi aset jangka panjang, hadirnya Luke Vickery bisa menjadi opsi di sektor winger timnas Indonesia nantinya. Kini kita akan menunggu apakah Luke Vickery benar-benar akan dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia nantinya. Kabar buruk datang dari Belanda yang membuat persiapan timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026 sedikit terganggu. Winger andalan Miliano Jonathans menderita cedera lutut yang tampak serius saat membela klubnya Excelsior Rotterdam dan terlihat sangat terpukul dengan kondisinya. Insiden ini terjadi saat Excelsior takluk 1-2 dari SC Heerenveen Minggu. Miliano Jonathans yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-72 harus ditanduk keluar lapangan hanya beberapa menit kemudian. Ia tergeletak sambil menahan sakit dan memegangi lututnya setelah berbenturan dengan bek lawan. Tangisnya bahkan tak terbendung saat ia dibawa keluar lapangan. Kondisi pemain keturunan Depok ini tak hanya membuatnya sedih, tetapi juga membuat rekan setim dan pelatihnya ikut prihatin. Cedera ini datang di saat yang sangat tidak tepat. Nama Miliano Jonathans sejatinya masuk dalam daftar 41 pemain yang dipanggil oleh John Hartman untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 akhir Maret ini. Dengan kondisi cederanya saat ini, besar kemungkinan ia harus mengubur mimpinya untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat. Elkan Bagot akhirnya dipanggil timnas Indonesia. Pemain Ipswich Town itu masuk dalam proyeksi skuad untuk FIFA Series 2026. Dengan begitu, Elkan akan kembali ke timnas Indonesia setelah sekian lama absen. Diketahui pemain berpostur jangkung itu terakhir kali membela skuad Garuda saat tampil di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Kala itu, timnas Indonesia masih dikomandoi Shin Tae-yong. Elkan disinyalir berkonflik dengan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Situasi itu membuatnya tidak pernah lagi dipanggil memperkuat skuad Garuda hingga pelatih kepalang berganti ke Patrick Kluivert. Namun kini, Elkan akhirnya kembali mendapat kepercayaan untuk membela timnas Indonesia. Kesempatan itu didapat pada era kepelatihan Hartman. Tentunya momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh sang pemain. Sebagaimana diketahui, Indonesia ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026. Turnamen mini yang mempertemukan 4 negara dari konfederasi berbeda itu rencananya akan berlangsung di SUGBK Jakarta.